tak kelam sistem khilafah. Tragedi 10 Muharram di Karbala. Sistem khilafah digadang-gadang oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan di dunia saat ini. Benarkah demikian? Sejatinya kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian atau ala minhajin nubuwah hanya berlangsung 30 tahun. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilafah pada umatku 30 tahun, setelah itu kerajaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masa 30 tahun berlangsung dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga berakhir ketika Sayyidina Hasan bin Abi Thalib berdamai dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, oleh mereka yang mengaku memperjuangkan khilafah, sistem kekhilafahan terus berlangsung dan baru berakhir ketika Turki Utsmani runtuh pada 3 Maret 1924 Masehi. Baiklah, kita sebut saja para penguasa pasca Sayyidina Hasan bin Abi Thalib juga sebagai khalifah dan pemerintahan mereka sebagai kekhilafahan. Tapi, apakah kekhilafahan mereka berlangsung tanpa ada catatan hitam? Ternyata sejarah mencatat lain. Ada fakta kelam yang sangat pahit dirasakan, namun harus kita ungkapkan, karena bila tidak, sejarah akan menjadi buram. Pada tahun 661 Masehi, pusat pemerintahan dipindahkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ke Damaskus di kawasan Syam. Setelah sebelumnya pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berada di Kufah, Irak. Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau mewasiatkan agar kekuasaan diwariskan kepada Yazid, putranya. Yazid dilantik pada 26 April tahun 680. Ketika itu, Yazid yang lahir pada era pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 646, masih berusia 34 tahun. Yazid bin Muawiyah kemudian menulis surat kepada gubernur Madinah yang ketika itu dijabat sepupunya yang bernama Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Isi surat mengabarkan bahwa ayahnya sudah wafat dan ia ingin agar gubernur Madinah mengambil baiat atau sumpah setia kepada penduduk Madinah, khususnya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Walid bin Utbah kemudian meminta nasihat Marwan bin Al-Hakam, seniornya. Menurut Marwan, cukup Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair saja yang dipaksa. Adapun Abdullah bin Umar tidak usah, karena bukan ancaman. Gubernur kemudian memanggil Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Namun, hanya Husain saja yang memenuhi panggilan. Ketika berhadapan dengan gubernur dan Marwan bin Al-Hakam, Husain diminta untuk memberikan baiat. Namun, beliau menolak. Sementara itu, Abdullah bin Zubair pergi ke Makkah secara diam-diam, menghindari panggilan. Untuk itu, Gubernur Walid mengirim 80 pasukan mengejarnya. Sayyidina Husain yang menyadari bahwa akan ada pemaksaan yang lebih keras agar ia memberikan baiat, kemudian menyusul Abdullah bin Zubair menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, Husain menerima surat dari penduduk Kufah yang dahulunya adalah pendukung ayahnya Ali bin Abi Thalib. Isi surat mengabarkan bahwa mereka ingin membaiat dirinya sebagai khalifah.
alih-alih membaiat Yazid. Menyikapi hal ini, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib kemudian mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, untuk memantau kondisi dan situasi Kufah. Beliau juga menulis surat ke Basrah. Namun, malangnya pembawa pesan ditangkap dan suratnya diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib yang menyaksikan dukungan sangat besar dari penduduk Kufah kemudian mengirimkan kabar kepada Sayyidina Husain dan memintanya untuk datang ke Kufah. Akan tetapi, ketika Sayyidina Husain membicarakan dengan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas, mereka menyarankan agar tetap di Makkah saja. Tetapi Sayyidina Husain sudah bertekad untuk menentang kezaliman. Kekhilafahan bukan seperti kerajaan, di mana seorang putra raja bisa mengklaim sebagai pewaris tahta dan memaksa rakyat untuk bersumpah setia menaatinya. Selama masa Khulafaur Rasyidin tidak dikenal sistem tahta warisan semacam ini. Ini sudah keluar dari manhaj para khalifah. Demikian pikir Husain. Yazid bin Muawiyah yang mengetahui penduduk Kufah tidak mau membaiat dirinya dan akan membaiat Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menundukkan Kufah. Penduduk Kufah dipaksa untuk membaiat Yazid dan mereka yang menentang dibunuh, termasuk diantaranya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Terbunuhnya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib sampai ke telinga Sayyidina Husain yang ketika itu masih dalam perjalanan. Akan tetapi, beliau tetap bertekad untuk meneruskan perjalanan. Setelah menundukkan penduduk Kufah, Ubaidillah bin Ziyad kemudian memerintahkan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk memimpin ribuan pasukan menghadang rombongan Sayyidina Husain. Di padang Karbala mereka bertemu. Tragedi pun terjadi. Sayyidina Husain bersama rombongan yang berjumlah 72 orang dikepung ribuan pasukan yang dipimpin Al-Hur. Tentu saja 31 penunggang kuda dan 40 pejalan kaki tidak seimbang bila harus berhadapan dengan ribuan pasukan perang dengan persenjataan lengkap. Sempat terjadi negosiasi, namun menemui jalan buntu, hingga datang surat dari Ubaidillah bin Ziyad kepada Al-Hur agar mendesak rombongan Sayyidina Husain. Pertempuran tak seimbang pun tak terelakkan. Seluruh pengikut Sayyidina Husain gugur. Hanya para wanita dan anak-anak saja yang dibiarkan selamat. Imam Husain sendiri menderita luka-luka. Sebelum tubuhnya rebah, sebilah tombak melesat ke mulutnya. Kemudian seorang tentara menusuk dada cucu Rasulullah SAW tersebut. Tubuh mulia yang penuh kenangan bersama baginda Nabi itu pun jatuh. Ketika rebah, pedang Syammar bin Ziljausan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. 10 Oktober 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah menjadi saksi. Darah mulia tumpah. Tubuh yang dahulunya sering digendong, dipeluk, dicium oleh manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini bersimbah darah. Lehernya putus, tubuh dan kepalanya terpisah demi nafsu kekuasaan manusia yang mengatasnamakan khilafah.